Tania Amanda dari absen 32. Saya Raya Putri dari absen 26. Saya Devina Hendrika Putri dari absen 6. Saya Salva Apriliadi Utami dari absen 30. Saya Alfian Syahid dari Antoni dari absen 2. Saya Muhammad Ryansyah dari absen 21. Siang hari ini saya presentasikan tentang bab 5 yaitu peranan ulama penyebaran agama Islam di Indonesia. Merupakan figur yang memiliki peranan khusus dalam kehidupan masyarakat. Agama Islam mudah diterima oleh penduduk Indonesia dikarenakan mudahnya syarat-syarat untuk masuk agama Islam. Untuk menjadi seorang muslim, seseorang cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul, dan bisa disebarkan oleh para dai dengan cara damai. Sejarah awal mula masuknya Islam dibawa pertama kali oleh pedagang yang berasal dari Gujarat, lalu disusul oleh pedagang dari Arab, lalu pedagang dari Persia. Cara menyebarkan Islam di Indonesia tidak hanya melalui jalur perdagangan, namun juga melalui jalur dakwah yang dilakukan oleh para wali songo. Lalu untuk banyak yang berspekulasi bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau ke-8 karena pada abad ini sudah mulai ditemukan adanya perkampungan Islam di Selat Malaka. Di sini saya menjelaskan teori-teori masuknya Islam. Yang pertama itu ada teori Gujarat oleh Profesor Dr. Cisnap Purgronje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Cisnap Purgronje berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Yang kedua ada teori Makkah oleh Profesor Dr. Buaya Kaka. Menurutnya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina di Kinas Pitang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dikumpulkan Islam dibawa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jadi yang ketiga ada teori Persia oleh Profesor Dr. Esen Jajadiningrat, yaitu menurut teori ini Islam masuk dari Persia dan bermazhab A. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Yang keempat ada teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana, yaitu menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu menurutnya, Wali Songo juga merupakan keturunan. Teori masuknya Islam yang keempat adalah teori Ibrahim oleh Al-Baqi. Walaupun di Mekah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah atau 622 sampai 623 Masehi, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India, dan Cina. Menurut Ena Balok, umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Melalui jalur ini, yakni pada abad ke-1 atau 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, agama Islam dikenalkan di sepanjang jalur niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang berpengaruh pada penyebaran agama Islam. Yang pertama ada Sultan Malik Al-Khaled, kemudian ada Sultan Ahmad, Sultan Alauddin Gyansyah, Sultan Alauddin, kemudian ada juga Wali Songo, Datuk Tunggal Parangan, dan Sultan Zainal Abidin. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh yang lain selain tokoh-tokoh yang tertera di presentasi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan masa-masa perkembangan Islam abad per abad. Yang pertama periode klasik 650 sampai 1258 Masehi. Era ini adalah era masa kemajuan Islam, keemasan dan kejayaannya. Periode ini dibagi menjadi fase ekstensi dan disintegrasi. B. Periode pertengahan. Sama seperti sebelumnya, periode ini juga terbagi atas 3 fase. Umat Islam yang mengalami kemunduran bangkit kembali melalui 3 kerajaan besar. Selanjutnya, periode modern. Pada periode yang berlangsung mulai 1800 hingga sekarang ini, para pemimpin dan pemuka Islam memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Oke, baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan
menyajikan dalil-dalil Al-Quran tentang keteladanan ulama penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu hidup sederhana. Dalil terkait tersebut terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 226. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabisha minhu tunfikuna walastum bi'akhizihi illa an tughmizu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dalil selanjutnya yaitu gigih dalam berjuang. Terdapat Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi innallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa iza aradallahu biqawmin su'an fala maraddalahu wa ma lahum min dunihi min wal. Selanjutnya itu menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Terdapat Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah walaula tafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qawmahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Selanjutnya produktif berkarya. Terdapat dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qaragta fansab. Selanjutnya itu sabar. Terdapat dalam Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Selanjutnya itu menghargai perbedaan. Terdapat Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'araf in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang terakhir yaitu berdakwah secara damai. Terdapat dalam Quran surah An-Nahl
surah ke-16 ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan tentang materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia dikarenakan cara syarat-syarat untuk masuk agamanya sangat mudah. Penyebaran agama Islam di Indonesia melalui Wali Songo yang berdagang sekaligus berdakwah. Adapun juga teori-teori yang menjelaskan masuknya Indonesia seperti teori Gujarat oleh Profesor Cisnok Murunje, teori Maka oleh Profesor Dr. Buya Maka, teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein, teori Cina oleh Dr. Slamet Udana, teori maritim oleh N.A. Bloch. Masa-masa perkembangan Islam memiliki masa kemajuan dan masa kemunduran. Saya akan bertanya, sama ya? Baik, nama saya Julius Basari, hari absen 13. Saya ingin bertanya, apa kendala yang dirasakan oleh para wali songo saat berdakwah? Terima kasih. Najwa, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Juju. Jadi jawabannya yaitu masyarakat Indonesia pada saat itu masih kental dengan pengaruh agama Hindu. Yang kedua, masyarakat pada masa itu umumnya masih menganut kepercayaan kepada animisme atau nenek moyang. Yang ketiga, masih menantang penyebaran Islam, bahkan ada yang melancarkan kekerasan fisik. Sekian dari kami.